Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Gemini, ini adalah bacaan asmaranya kamu ya dengan si dia untuk di bulan Desember 2024 dari tanggal 7 hingga 14. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja kita mulai Gemini. Ini energi dirimu dengan dirinya. Wheel of Fortune di sana, Four of Cup, Knight of Pentacles, berikut ada energi dari Strength, Reversal, dan ada energi dari Seven of Pentacles. Hadir energi dari The Tower di situ, berikut ada energi dari Knight of Cup, hadir energi dari Judgment, dan berikutnya di sana ada energi dari Ace of Swords. Ya. Oke. Ini tuh Mari lihat ya energi kamu sama si pasangannya kamu Gemini. Seperti sempat ya ada kondisi keadaan yang cukup menantang gitu ya. Cukup menantang dari kamunya. Barangkali kamu kayak tiba-tiba ngamuk, kamu tiba-tiba marah gitu ya. Atau kamu tiba-tiba menyampaikan kejujuran dari kamu untuk si seseorang ini. Misalnya kamu jujur bahwa janganlah Mari bilang misalnya ya, kejujuran itu apa ya, tapi yang jelasnya kejujuran yang kamu sampaikan kepada seseorang ini tuh kamu sendiri ngerti ya bahwa itu tuh cukup beresiko. Kejujuran ini tuh cukup beresiko, membuat si seseorang ini tuh bisa jadi ilfil sama kamu, bisa bikin dia jadi marah, bisa bikin dia jadi berubah pilihan gitu ya. Namun ya apa boleh buat gitu ya, kejujuran itu tuh terungkap sudah gitu loh. Jadi ya jujur di sini juga dalam artian bukan soal informasi tentang kamu, misalnya ternyata kamu udah punya pacar, ternyata kamu udah jadi suami orang, atau ternyata ya kamunya itu tuh mau relationship ini tuh hanya relationship di level cinta-cintaan aja, nggak usah ada komitmen di dalamnya, jangan-jangan seperti itu ya. Atau ya kamu tunjukin jujurnya di situ tuh, ini loh aku gitu ya, bahwa kamu orangnya ngamuan misalnya, kamu emosional orangnya, kamu bisa aja kehilangan kontrol dirimu, tiba-tiba kamu bisa jadi histeria gitu ya, dan sebagainya di sana. Jadi kayak kamu nggak mau pakai topeng dalam hubungan kalian gitu ya. Kamu ingin bersama dengan dia gitu, kamu ingin bisa berlanjut dengan seseorang ini ya. Kamu ngerasa bahwa saat sekarang ya itu tuh saat-saat ya kamu expose dirinya kamu transparan gitu, ini aku gitu loh. Nah di sana ya, jadi kayak kamu nggak mau dianya itu tuh seperti merasa ya suatu saat dia sedang membeli kucing dalam karung gitu ya. Kamu mau jujur gitu pokoknya sama si seseorang ini gitu loh. Kamu nggak mau kayak sisi manisnya kamu aja yang kelihatan, tetapi sisi buruknya kamu itu tuh kamu simpan-simpan, dan nanti sisi buruk itu tuh bisa terungkap di masa depan, yang dimana ketika itu terungkap bisa jadi seseorang ini tuh kaget, terkejut, dan bisa memberikan impact nggak enak ya dalam relationship kalian ini. Namanya kalian orang Gemini ya. Memang orang Gemini ini tuh kalau dia sudah dalam kesadaran yang tinggi,
ya dia nggak mau berpura-pura. Gemini itu kan energi udara ya. Orang energi udara itu tuh biasanya tuh dia ekstrim soal kejujuran gitu loh. Borok-borok itu tuh diungkap gitu ya. Jadi jangan lihat aku hanya dari sisi aku malaikat surga, tapi lihat juga aku ini tuh ada sisi kemanusiaannya loh gitu ya. Nah di sana, karena kamu semakin serius sama seseorang ini. Kalau kamu nggak serius sama dia, ya kamu bisa aja pura-pura berpakai persona gitu ya. Kamu pura-pura aja mencitrakan dirimu. Wah, kamu itu tuh manusia paling terbaik sejagat raya ini gitu ya. Kalau kamu nggak mau serius. Tapi soalnya kamu di sini tuh, aku mau panjang dengan orang ini gitu ya. Kalau hubungan yang diharapkan panjang tetapi banyak topengnya, itu tuh bakalan tidak benar gitu ya. Jangan-jangan kamu punya prinsip seperti itu. Makanya kamu buka terus dirinya kamu ke si dia gitu ya. Harapannya kamu dengan kejujuran ini adalah modal. Ini adalah modal untuk dia bisa mempercayai kamu, mempercayai hubungan ini untuk dia lanjutkan sampai panjang gitu loh. Ya, kamu sedang memberikan alasan sebenarnya ya ke si dia bahwa kamu bukanlah orang yang bakalan menghancurkan dirinya di masa depan gitu loh. Walaupun mungkin pahit sekarang, ya pahit lah gitu. Tetapi tidak kecewa nanti dengan kepahitan yang terakumulasi di masa depan. Nah gitu ya, karena kamu udah kan mikirin lama gitu kan, panjang gitu relationship-nya gitu. Jadi tentu kamu kayak ngelihat, aduh jangan-jangan kalau dia ketahuin ini di masa depan, dia bisa ngamuk, dia bisa kecewa, dia bisa sedih, dia bisa marah, dia bisa minta pisah dari aku. Mumpung ini hubungannya belum terlalu lama gitu ya. Jadi ya mulai dari sekarang kamu cicil-cicil gitu loh. Terbuka, transparan gitu ya sama si pasangannya kamu ini gitu loh ya. Tetapi tentu ya sisi-sisi dirinya kamu itu tuh yang katakanlah ya kamu akui untuk saat ini memang buruk gitu. Tapi mari lihat kamu mau mengevolusikan dirinya kamu. Jadi maksudnya gini, ini aku yang sekarang gitu ya, tetapi aku nggak kayak gini terus. Jadi ibaratnya gini, bila kamu mengungkapkan misalnya kamu orangnya pencemburu, kamu mau sih di sana kamu bukan yang kayak bilang ya terima aku selama-lamanya, aku tuh orangnya pencemburu. Enggak, mari lihat. Kamu mau yang kayak tunjukin, iya sih aku cemburu sekarang, kamu harus tahu ya aku saat ini tuh pencemburu orangnya, tetapi aku tidak seperti ini selamanya gitu loh. Nah di situ, oh ya aku memang pemarah saat ini, tetapi aku bukan begini selamanya gitu loh. Saat sekarang aja kamu bisa lihat aku kalau ini aku bisa ngamuannya aku bisa gila-gilaan ini. Tapi itu tuh hanya untuk sekarang aja. Aku berjanji kok nanti aku akan lebih sabar, aku akan bisa toleransi gitu ya. Nah di situ. Jadi yang kayak kamu itu tuh selalu mau tunjukin gitu ya itikat baiknya kamu. Aku ingin bersama kamu gitu loh. Jadi kalaupun untuk saat ini tuh mari lihat misalnya ya kalian berantem gitu kemarin, katakan di sana ya kamu meledak-meledak dalam peristiwa kalian yang berantem itu. Tapi di sini mari lihat kamu nanti yang sendiri akan aku minta maaf ya gitu ya. Kamu bisa memecah hubungan ini ya, kamu bisa membuat hubungan ini gaduh, riuh, tidak nyaman. Tapi kamu juga orang yang mau dengan rendah hati ya, itu bukan rendah diri tapi rendah hati untuk memperbaiki kembali gitu loh ya. Jadi kayak di 7 hingga 14 mari lihat ada upaya pendekatannya kamu ke dia gitu ya. Kamu mau tunjukin bahwa kamu sayang. Kalau sempat ada kayak bilang kita pisah, kita cerai misalnya gitu ya, keluar dari mulutnya kamu
Nanti kamu di situ tuh rentang 7 hingga 14, kamu bilang, maaf ya Beb, aku keceplosan, gitu ya. Ya aku memang ada gila-gilanya kalau lagi emosi misalnya gitu ya. Tapi saat ini tuh aku ingin kita rujuk lagi ya. Nah, gitulah. Jadi kayak kamu mau bikin hubungannya kamu sama seseorang ini tuh berubah keadaannya menjadi jauh lebih baik. Gitu ya. Di sanalah kamu nanti di 7 hingga 14, kamu akan hadir dengan tampilan sisi terbaiknya kamu ya, sebagai orang yang aku sanggup kok mencintai kamu, aku sanggup kok menyayangi kamu. Gitu loh. Aku sanggup kok ngebahagiain kamu. Gitu. Jadi kayak kamu mau dengan segala upaya usahanya kamu mau ngelihat seseorang ini tuh menghargai upayanya kamu itu tadi. Gitu ya. Kamu ingin dia kayak mengajak diri dia kembali untuk coba bersama dengan kamu gitu ya. Di sana biar dia maafin kamu kalau kamu memang ada keliru dan salah gitu ya. Ya, pokoknya gimana lah biar nyaman kembali relationship kalian berdua ini. Si seseorang ini tuh dia tidak segampang itu ya untuk menerima dirimu gitu ya. Walaupun kamu punya itikat baik di sana untuk tunjukin borok-boroknya kamu, kebenaran-kebenaran tentang dirimu gitu ya. Ternyata seseorang ini tuh dia, tapi ini wajar ya. Tapi yang sikap seperti ini tuh wajar. Tentu dia kaget gitu kan dengan kebenaran-kebenarannya kamu. Dia kaget betul. Dan ada di sana, aduh, ini udah benar nggak nih ya aku dengan orang seperti ini gitu. Gitu ya. Udah tepat tidak nih ya? Kok aku jadi takut ya ngadepin orang kayak gini? Gitu. Jadi dengan menerima kamu dengan sebegitu gampangnya, ya nggak bisa lah. Nggak ada orang bisa begitu kan. Apalagi kebenaran tentang yang pahit-pahit gitu, tentang yang nggak enak-enak kan gitu, nggak gampang orang. Misalnya kamu bilang, Beb, sebenarnya aku tuh sudah punya istri, misalnya kebenaran yang kamu ungkapkan. Wih, mampus lah kan, enggak lah segampang itu. Pastilah pakai acara kaget gitu, pastilah acara yang kayak, aduh mak, berarti aku dibohongi, berarti aku gini. Terus berarti aku tuh nggak kuat posisinya lah, aku jadi pelakor misalnya. Ya tentu ada berkecambuk gitu ya di dalam diri seseorang ini. Misalnya dia ngelihat kamu kalau berantem menjerit kuat-kuat ya, kenceng-kenceng kamunya. Wah tentu dia yang kaget gitu kan. Aduh, kalau berantem terus-terusan modelnya kamu menjerit-jerit kayak gini, waduh, aku bisa stres nih gitu. Aku ngeri, aku takut gitu. Jadi mari lihat ada ketakutan ya. Ada ketakutan si pasangannya kamu ini. Atau misalnya ketika kemarin kamu bilang kita cerai gitu ya. Misalnya. Waduh, berarti cepat atau lambat kamu aja hari ini udah ngomong bilang cerai. Berarti kamu bisa aja di masa depan benar-benar akan menceraikan aku. Nah, di situ. Jadi mari lihat kayak gamang ya. Seseorang ini tuh melihat bagaimana kamunya kemarin hari ke dia, gamang dia. Gitu. Walaupun kamu di sini memang mari lihat berjanji gitu ya, kamu akan lebih baik lagi. Tetapi wajar ya bila si dia itu tuh ragu gitu. Apa memang iya kamu bisa berubah? Kamu mau berubah? Apa memang iya kamu akan lebih baik lagi? Apa iya masa depan relationship ini tuh akan baik-baik saja? Apa mungkin dari relationship ini tuh aku tidak akan mengalami patah hati, kecewa, sengsara? Apa iya aku tidak akan dirugikan kalau aku melanjutkan relationship ini? Nah seperti itu. Walaupun dia sayang sama kamu. Itu ya, kalau Maria ini tuh sayang sebenarnya sama kamu. Cuman ngeri menghadapi konsekuensi kalau dengan kamu itu tuh wajar bisa datang kengerian saat ini. Gitu ya. Melepaskan kamu pun dia nggak gampang.
Jadi ini tuh kayak dia merasa dia tertohok, dia merasa dia tertinju, dia merasa dia kayak berantakan, gak karu-karuan. Tapi mau lari cepet-cepet dari kamu, nggak kuat, nggak bisa juga gitu loh. Karena ya dia sudah sayang sama kamu, dia udah cinta sama kamu. Gitu. Apalagi ya dia kan tidak amnesia ya. Adalah cara-caranya kamu, treatment-treatmentnya kamu ke dia yang bikin dia happy, yang bikin dia senang, yang bikin dia gembira. Gitu ya. Jadi mengingat hal-hal positif yang bisa dia dapat, ya itu juga sebagai kunciannya dia gitu loh. Yang mengkunci dia, itu sebagai hal yang mengkunci dia. Nggak bisa dia main kabur-kaburan aja dari kamu. Gitu ya. Dan ada kemungkinannya ini kan ada dua sisi ya. Satu takut gitu ya. Satu takut menghadapi masa depan dengan kamu. Tapi satu lagi paradoksnya, takut pula tidak bisa lagi bersama dengan kamu. Nah, di sana ya. Jadi nanti makin bertambahnya hari, masuk tanggal 15, 16, 17, 18, 19 dan seterusnya. Ada kemungkinan semakin melekat ya seseorang ini tuh ke kamu. Jadi ini perlahan-lahan dia akan bisa terima sisinya kamu yang mengerikan itu tadi ya, yang katanya bikin dia takut tadi. Gitu ya, pelan-pelan dia akan terima kamu. Gitu lah. Nah, ketika dia bisa menerima kamu, justru ada kemungkinan dia akan ketakutannya berganti lagi. Ketakutannya takut untuk kamu tinggalkan. Gitu ya. Karena nanti makin lama makin cinta ya, makin lama makin sayang seseorang ini ke kamu. Terbaca gitu loh energinya kamu ya, Gemini. Kamu kan memang punya niatan baik gitu dalam hubungan kalian. Gitu ya, kalau kamu memang punya motif yang jahat, itu tuh secara intuitif dia pasti bisa tahu. Tapi di sini karena memang ada itikat baiknya kamu, itu yang ketangkep. Gitu loh. Makanya ini tuh dia bisa terima kamu terus gitu. Dan bahkan takut kehilangan kamu, berganti dia. Takut yang tadinya takut menjalani, makin kuat nanti ketakutan untuk tidak lagi bersama dengan kamu. Gitu ya. Nah, sehingga tapi ketakutan ini tuh nanti akan dibawanya dia untuk mengupgrade segala-galanya. Gitu lah, mengupgrade dirinya sehingga mengupgrade kondisi dan keadaan hubungan kalian gitu ya. Jadi ini tuh ketakutan yang bukan menyeret turun ke bawah kualitas relationship ini ya, tapi nanti akan mengangkat relationship ini. Jadi nanti ada upaya maksimal gitu lah ya, ngasih yang terbaik. Nah, seperti itu nanti modelnya. Jadi kalau mari lihat relationship ini tuh bisa panjang gitu ya. Bisa panjang hubungannya. Gitu. Jadi ini tuh bukan relationship yang akan gampang dipatahkan nanti di masa depan. Gitu ya, masih akan ada tahun-tahunan lagi model hubungan perjalanan hubungan kalian ini. Karena memang ada itikat bersama. Nah, kayak gitu ya. Ini bukan hanya upaya satu orang, tetapi upaya dua orang, makanya bisa langgeng panjang. Pahit manis nanti bisa datang di sini, tetapi ya pahit manis itu tuh ditelan berdua, dinikmati bersama, gitu ya. Oke, baik. Dalam bacaan Mari kali ini hadir energi dari Sagittarius, Pisces di sana. Ada energi dari Aries, Scorpio di sana. Berikut ada energi dari Cancer hadir, Gemini, Libra, Aquarius hadir. Berikut ada energi dari Virgo, energi dari Taurus di situ, energi dari Leo, energi dari Cancer, menutup pembacaan kita kali ini. Oke lah, baik, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.